Berapakah jumlah penduduk Indonesia? Bagaimana jika dibandingkan dengan negara lain? Dilihat dari aspek jumlah atau kuantitas, penduduk Indonesia pada saat ini menempati urutan keempat terbanyak di dunia. Jumlah penduduk terbanyak adalah Tiongkok dengan jumlah penduduk sebesar 1.439.323.776 jiwa atau 18,47% dari jumlah penduduk dunia. Lalu India dengan jumlah penduduk sebesar 1.380.4.385 jiwa atau 17,70% dari jumlah penduduk dunia. Dan Amerika Serikat dengan jumlah penduduk sebesar 331.2.651 jiwa atau 4,25% dari penduduk dunia. Sementara itu, penduduk Indonesia berjumlah 273.523.615 jiwa atau 3,51% dari jumlah penduduk dunia. Setiap tahun, pertumbuhan penduduk Indonesia terus meningkat. Jumlah penduduk yang banyak merupakan salah satu faktor yang potensial dalam menunjang pembangunan. Jumlah penduduk yang besar harus berkualitas agar pembangunan dapat berhasil. Bagaimanakah keadaan penduduk Indonesia dari segi kuantitas? Dan bagaimana pemerintah Indonesia menanggulangi jumlah penduduk yang terus meningkat? Yuk, kita belajar dinamika penduduk Indonesia dengan submateri jumlah penduduk Indonesia, permasalahan dan penanggulangannya. Sebelum lanjut pada materi, Studi Ilmu Sosial mengajak kamu untuk like dan share video pembelajaran ini, dan tentunya jangan lupa subscribe channel ini agar membantu kami mengembangkan video pembelajaran yang lebih menarik lagi. Terima kasih, selamat belajar. Jumlah penduduk di suatu tempat akan mengalami pertambahan atau berkurang. Proses bertambah atau berkembangnya jumlah penduduk pada suatu negara dari waktu ke waktu merupakan suatu dinamika penduduk. Atau dengan kata lain, dinamika kependudukan adalah perubahan penduduk dari waktu ke waktu yang disebabkan kelahiran, kematian, migrasi atau perpindahan, dan faktor-faktor lain seperti bencana alam dan peperangan. Dinamika kependudukan tersebut terdiri atas dinamika yang bersifat demografi dan non-demografi. Dinamika kependudukan yang bersifat demografi berkenaan dengan jumlah, susunan, dan perkembangan penduduk. Dinamika kependudukan yang bersifat non-demografi dapat dilihat dari tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, dan tingkat pendapatan. Tahukah kamu arti penduduk? Penduduk adalah semua orang yang pada waktu sensus dilaksanakan telah 6 bulan lamanya tinggal di suatu tempat. Data tentang jumlah atau banyaknya penduduk dapat diperoleh dari berbagai sumber. Dalam proses pengumpulan data, maka sumber informasi data penduduk itu dapat diperoleh melalui 3 cara, yaitu registrasi penduduk, sensus penduduk, dan survei penduduk. Registrasi penduduk merupakan kumpulan keterangan yang mencatat terjadinya peristiwa-peristiwa kelahiran, kematian, dan segala kejadian penting yang mengubah status sipil seseorang sejak lahir hingga mati. Kejadian-kejadian penting itu misalnya perkawinan, perceraian, dan perpindahan. Registrasi dilakukan terus-menerus oleh badan yang berbeda-beda, misalnya ketua RT atau RW, catatan sipil, dan lain-lain. Sensus penduduk atau cacah jiwa. Sensus penduduk adalah keseluruhan proses pengumpulan, menghimpun, menyusun, serta menerbitkan data demografi, ekonomi, dan sosial yang menyangkut semua orang pada waktu tertentu. Sensus penduduk dilaksanakan setiap 10 tahun sekali. Tahun 2020, negara Indonesia mengadakan sensus penduduk yang ke-7. Survei penduduk. Survei penduduk pada dasarnya hampir sama dengan sensus penduduk.
Hal yang membedakan survei penduduk dengan sensus penduduk adalah cakupan penduduk yang dicacah atau didata. Kalau sensus penduduk mencacah seluruh penduduk, sementara survei penduduk hanya mencacah sebagian penduduk. Survei penduduk bisa dilaksanakan kapan saja. Materi yang dikumpulkan dalam survei bisa berganti-ganti topik sesuai dengan kebutuhan. Karena itulah, survei penduduk dapat dikatakan sebagai pelengkap sensus penduduk. Sebagai contoh, survei dampak pandemi COVID-19 terhadap pertumbuhan ekonomi. Sejak lama, di Indonesia dilaksanakan registrasi penduduk. Namun sulit sekali mendapatkan data penduduk yang akurat. Sebab, meskipun ada registrasi penduduk, banyak penduduk yang tidak melaporkan diri. Sementara itu, sumber data penduduk yang paling tinggi kebenarannya adalah sensus penduduk. Sensus penduduk yang pertama kali diadakan di Indonesia sebelum kemerdekaan yaitu pada tahun 1815 dan selama tahun 1815 hingga 1930. Selama 115 tahun tersebut, sudah dilakukan sebanyak 10 kali sensus penduduk. Dari 10 kegiatan sensus penduduk, hanya 3 periode yang pelaksanaannya dinilai baik, yaitu pada tahun 1905, 1920, dan 1930. Setelah Indonesia merdeka, telah dilaksanakan sensus penduduk sebanyak 6 kali, yaitu tahun 1961, 1971, 1980, 1990, tahun 2000, dan 2010. Sementara itu, sensus penduduk tahun 2020 menjadi pelaksanaan sensus penduduk ke-7. Berikut ini adalah jumlah penduduk Indonesia dari tahun 1930 sampai dengan 2010 dan proyeksi jumlah penduduk tahun 2020. Berdasarkan data tersebut, jumlah penduduk Indonesia pada tahun 1930 adalah 60,7 juta jiwa. Pada saat itu, sensus penduduk Indonesia dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda. Selanjutnya, setelah Indonesia merdeka, pemerintah Indonesia melakukan sensus penduduk yang pertama pada tahun 1961 dan diperoleh data jumlah penduduk Indonesia sebanyak 97.018.829 jiwa. Dengan demikian, antara tahun 1930 sampai dengan 1961, yaitu selama 31 tahun, penduduk Indonesia bertambah 36,4 juta jiwa. Hal ini berarti pertambahan penduduk rata-rata setiap tahun adalah 1,17 juta jiwa. Sejak sensus pertama tahun 1961 sampai dengan 2020, yaitu selama 59 tahun, penduduk Indonesia bertambah 174.047.171 jiwa. Hal ini berarti pertambahan penduduk rata-rata setiap tahun adalah 2,9 juta jiwa. Jumlah penduduk Indonesia yang tergolong cukup besar, di satu sisi, dapat menguntungkan negara jika sebagian besar penduduknya berkualitas. Namun, pada sisi lain, telah menimbulkan berbagai persoalan yang membebani kehidupan negara dan masyarakat. Masalah yang berkaitan dengan kuantitas penduduk di Indonesia yaitu angka kelahiran yang masih tinggi, sehingga penduduknya berstruktur muda. Artinya, penduduk usia muda jumlahnya cukup besar. Masalah lainnya yaitu kepadatan penduduk yang tidak merata. Lebih dari 60% penduduk Indonesia menetap di Pulau Jawa. Masalah-masalah yang timbul sebagai dampak dari jumlah penduduk yang besar antara lain masalah pangan, perumahan, pekerjaan, kesehatan, dan pendidikan. Agar jumlah penduduk besar Indonesia yang menimbulkan masalah ini bisa terkendali, maka diperlukan cara-cara pengendaliannya. Beberapa cara mengendalikan jumlah penduduk antara lain sebagai berikut. Pemerintah melalui Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN
menggalakkan program nasional keluarga berencana. Program pemerintah yang lain dan sedang diterapkan adalah Kampung KB. Kampung KB bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program kependudukan, KB dan pembangunan keluarga atau KKBPK, serta pembangunan sektor terkait lainnya dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas. Menyampaikan informasi, publikasi, iklan, dan film dokumenter kependudukan lewat berbagai media seperti TV, internet, poster, baliho, dan surat-surat kabar. Orang tua keluarga berencana lebih berkualitas dalam mengasuh tumbuh kembang anak. Mengapa 2 anak dalam keluarga lebih baik? Kesejahteraan keluarga relatif lebih baik karena jumlah anggota keluarga kecil. Agar orang tua bisa fokus pada pendidikan anak yang berkualitas. Anak mendapat kasih sayang secara optimal dari orang tuanya. Kualitas hubungan anggota keluarga lebih baik. Reuniting, keluarga berkumpul. Interacting, keluarga berinteraksi. Empowering, keluarga berdaya. Sharing and caring, keluarga berbagi. Bangun Indonesia mulai dari keluarga. Melaksanakan pembangunan daerah-daerah, terutama pembangunan desa tertinggal. Percepatan adopsi teknologi digital kini bisa dirasakan langsung manfaatnya dalam sektor pertanian dengan mengembangkan program Petani Go Online. Jumlah penduduk Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun. Adakah keuntungan dan kerugian dari pertumbuhan penduduk yang semakin besar? Yuk, jawab di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.